Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kelompok Bu Rania. Iya, Pak. Yang saya hormati seluruh anggota program Keluarga Harapan Kampung Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Duha, Kabupaten Lampung Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini, pertemuan kelompok tanpa suatu halangan apapun. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju alam terang dan alam terang-terang, yakni di Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini guna untuk melakukan pertemuan kelompok. Jadi perlu saya tekankan kembali ya ibu-ibu semua ya, Iya, Pak. bahwasanya pertemuan kelompok bulanan, pertemuan kelompok mingguan ini adalah termasuk kewajiban ibu. Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu, kepada ketua kelompok Bu Nia, Iya, Pak. kawan-kawannya yang hari ini belum bisa hadir tolong diajak hadir ya. Iya, Pak. Jadi supaya nanti apa yang disampaikan oleh pendamping sosial PKH dapat tersalurkan kepada semuanya. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu-ibu semua, pada kesempatan pertemuan kelompok hari ini kita akan membahas mengenai modul 1. Modul tentang apa, Bu? Mengasuh anak, Pak. Tentang mengasuh anak. Jadi Yang siapa? warna biru ya, Pak? Yang warna biru. Oh iya. Ibu-ibu siapa yang sudah punya anak? Saya, Pak, sudah punya. Bu Nia berapa anaknya? Anaknya 3, Pak. Anaknya 3. Kalau Pak Gianto anaknya berapa? Bu Gianto? Anaknya 1. Oh, anaknya lagi 1 ya. Mudah-mudahan nanti bisa tambah lagi ya Pak ya. Amin. Amin. Proses, Kalau Pak. bapaknya sudah punya anak apa belum, Pak? Alhamdulillah kalau saya ini masih bujang ya Bu ya, masih Oh, iya, bujang. Pak. Masih bujang. Oh, kebetulan ini ya, tetangga saya ada punya anak gadis, Pak. Iya, nanti mudah-mudahan bisa ke sana ya Bu ya. Iya. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu-ibu semua, pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai modul 1 mengenai pengasuhan anak. Silahkan dibuka buku pintarnya, langkah 4 mengenai dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya pada ibu-ibu, Iya, Pak. siapa yang pernah marah kepada anaknya? Saya, Pak. Apa sebabnya kok bisa marah loh? Ini, Pak, kalau adiknya masih minta Duit ya. Minta duit ya biasanya. minta duit Minta itu loh, Pak, duit. jajannya itu loh. Terus anaknya yang paling ini rewel gitu Iya, ya Bu ya. jadi bingung saya, Pak. Sama habis rewel, bingung rewel kadang-kadang. semua. Bapaknya juga rela, Pak. Oh gitu. Jadi pada kesempatan ini silakan dibuka buku pintarnya ya Bu ya, Iya, Pak. mengenai tentang dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Halaman berapa, Halaman Pak? berapa, Pak? Halaman 32 kalau di modul Bapak ini. Tulisannya jauh Iya. banget. Sudah ibu-ibu? Sudah, Pak. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya lagi Bu, apakah yang dilakukan orang tua ketika mereka berbuat salah di waktu kecil? Ayo Pak Heri, Bu Heri coba dijawab. Menyesal, Pak. Menyesal ya. Merasa. Oh, merasa menyesal ya. Jadi seperti itulah Pak.
eh, yang namanya anak ini ternyata tidak bisa diberikan tindakan kekerasan. Kita harus memiliki sifat lemah lembut. Jadi perlu saya tekankan lagi ibu-ibu semua bahwasanya harta di dunia ini yang paling berharga adalah anak. Makanya sebisa mungkin anak-anak ibu-ibu semua ini dijaga kesehatannya, dijaga mentalnya, habis itu dijaga secara keseluruhan. Jadi silahkan dilihat Bu, di depan ini ada poster ya Bu ya, mengenai dampak negatif kekerasan pada anak. Bisa dilihat ya Bu ya? Bisa Pak. Bisa dilihat ya. Jadi sambil ibu-ibu mempelajari buku, sambil silahkan diperhatikan ya Pak ya, Iya. ibu-ibu semua di depan ini. Dampak fisik kekerasan pada anak. Jadi selain dampak yang terjadi pada anak ini, terjadinya luka ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kadang-kadang tidak sedikit dari orang tua ini yang main tangan ya Bu ya, main tangan, memukul ataupun mencubit ya Bu ya. Iya. Ini selain membuat mental anak ini menjadi pemarah, ini akan terjadi luka. Itu adalah termasuk dampak fisik yang terjadi akibat kekerasan pada anak. Seperti itu. Dan dampak non fisik ya Bu, bisa saya jelaskan kembali. Iya. Adalah apa? Anak menjadi pribadi temperamen atau pemarah. Seperti itu. Jadi baik buruknya anak ini ternyata adalah tergantung pada lingkungan keluarga. Oh iya, silakan Bu Gianto kalau mau izin ya. Jadi saya lanjutkan lagi, dampak pada kekerasan non fisik pada anak ini yang pertama adalah pemarah. Jadi sifat pemarah pada anak ini akan timbul. Jadi perlu saya tekankan, yang namanya keluarga, yang namanya ibu bapak ini adalah merupakan lingkungan pertama bagi anak. Jadi jangan sampai memberikan rasa marah yang berlebihan terhadap anak. Yang selanjutnya adalah dampak non fisiknya adalah agresif. Agresif itu adalah tidak tenang Bu. Jadi anak merasa tidak tenang, tidak nyaman ketika mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tua. Jadi yang pertama tadi, anak itu mempunyai sifat pemarah. Yang kedua Agresif. seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah tidak percaya diri, kan seperti itu. Jadi emosional atau pribadi anak yang sering mendapatkan marah dari orang tua ini akan mengalami kurangnya rasa percaya diri. Seperti itu. Contohnya ada lomba, ini anak takut-takutan, kan seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Dengan adanya dukungan, kasih sayang dari orang tua, ketika anak salah itu diingatkan dengan lemah lembut, insya Allah anak-anak ibu-ibu nanti tidak menjadi anak yang agresif atau tidak percaya diri. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa. Jadi harapannya setelah ibu-ibu ini bisa atau belajar mengurangi perilaku buruk pada anak, silahkan diaplikasikan, silahkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Dipraktekkan ya Pak? Ya dipraktekkan, Oh, kan iya. seperti itu. Dipraktekkan pada anak di rumah, habis itu ngobrol sama suami. Jangan semuanya ini diserahkan sama istri. Orang tua ataupun suami ini juga punya tanggung jawab penuh terhadap anak. Jadi yang untuk mengurangi perilaku buruk pada anak,
itu adalah tanggung jawab istri dan suami. Pak, seperti saya itu. mau nanya, Pak. Nah, silahkan Bu. Anak saya kan 3, Pak. Iya. Nah, bapaknya itu merantau, Pak. Saya di rumah itu sendirian cuma sama anak-anak aja. Makanya saya itu kadang sering marah-marah, Pak, sama anak itu. Oh Gimana, gitu. Pak? Oh berarti anu ya Bu ya, ekonominya di rumah kurang ya. Iya, Akhirnya Pak, makanya suami saya itu akhirnya merantau. memaksakan suaminya merantau. Sebenarnya ini sangat mudah Bu. Dengan selalu sabar, habis itu selalu mengedepankan kasih sayang terhadap anak, insya Allah apa yang menjadi perasaan atau ketakutan ibu-ibu yang tadinya sering marah dan lain-lain ini, dengan mengingat hal-hal positif semacam itu tidak akan pernah terjadi. Dan perlu saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Untuk dampak non fisik dari kekerasan anak yang selanjutnya adalah sulit konsentrasi belajar. Ya Bu ya. Iya, Sulit Pak. konsentrasi Belajar. Jadi dari beberapa poin yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, harapan besar saya selaku pendamping Kabupaten Lampung Tengah ya Bu ya, Iya, Pak. dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan di keluarga ibu masing-masing. Masing-masing. Terus yang keduanya, gunakan bantuan itu dengan sebaik Sebaik mungkin. mungkin. Jadi bisa dipahami ya Bu ya. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jadi insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya pada tanggal 9 Agustus kita nanti akan lanjut lagi pertemuan kelompok dengan modul sama, dengan sesi yang ketiga. Mungkin cukup itu pertemuan kelompok pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Sama-sama, Sama-sama. Pak. Saya ingin melihat kekompakan ibu-ibu ketika saya ngomong PKH, ibu langsung nyaut ngomong meraih keluarga sejahtera. Iya, Ya, Pak. bisa dipahami ya Bu ya? Bisa. 1, 2, 3 PKH. Meraih keluarga sejahtera. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.